Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-dairi wa ridwanihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan maha sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang begitu sangat luas, seluas lautan samudra yang tak bertepi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diizinkan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada hamba-Nya, yaitu Allah perjumpakan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan ini adalah salah satu nikmat yang terbesar sampai detik ini. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, utang kita kepada orang tua kita, ibunda kita, air susunya yang tak terbalas hingga detik ini. Yang mana doa ibunda kita di dalam doanya, sujudnya, senantiasa mendoakan kita agar kita menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat kita sampai detik ini. Ayahanda kita yang keringatnya yang mengkristal, yang mengalir deras di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Akan tetapi hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang yang mana kita berutang seumur hidup kepadanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana utang kita kepada beliau berkat jasanya, doa-doanya bagi umatnya ini, yang mana Rasulullah SAW telah mengeluarkan kita dari jurang api neraka Jahannam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya antara langit dan bumi. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, shaimin dan shaimat. Pertama-tama yang Ustaz hormati, Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong dan jajarannya, kepada Pak Imam. Kemudian yang Ustaz hormati orang tua kami, yaitu Bapak Kiai Uso. Yang Ustaz hormati Bapak Wali Kota terpilih, Bapak Haji Ansar Karim. Kemudian yang Ustaz hormati Bapak Asisten 2 dan jajarannya, yang semoga kita doakan beliau semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, yang mana Allah berkahi kehidupannya, Allah panjangkan usianya, dan bisa membantu umat, wabil khusus warga Kota Sorong dan sekitarnya. Amin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18 ini, lebih tepatnya kita berada di hari ke-17 Ramadan, yang mana seluruh muslimin dan muslimat merayakannya, yaitu hari nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan bahwasanya dijadikan satu bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran menjadi pembeda, Al-Furqan, antara yang hak dan yang batil, yang menjadi pedoman bagi umat Islam semuanya, seluruhnya. Bapak Ibu shaimin dan shaimat sidang jamaah tarawih yang berbahagia, oleh karenanya tidak ada jalan lain ketika kita memilih jauh dari Al-Quran, otomatis kita memilih bahwasannya diri kita tidak menjadi orang yang mulia. Karena kenapa? Malaikat Jibril alaihissalam bisa menjadi pemimpin dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Jibril mengemban amanah Al-Quran.
Syahr Ramadan, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang termulia. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran bersamanya. Satu malam yang termulia yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar menjadi satu malam yang termulia. Bahkan malaikat Jibril ikut menyaksikan dan para malaikatnya. Yaitu malam Lailatul Qadar termulia. Kenapa? Diturunkannya Al-Quran bersamanya. Dan ada seorang laki-laki, seorang nabi di antara nabi dan rasul yang kita kenal dengan sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi termulia. Kenapa? Karena Rasulullah baginda nabi kita mengembang amanah mukjizat Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita sempat berpikir bahwasanya kenapa Al-Quran ini bisa jadi mukjizat yang termulia? Bahkan mukjizat Al-Quran ini kalau kita mau berpikir sejenak bahwasanya mukjizat Al-Quran mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam yang mampu membelah lautan menjadi daratan. Mukjizat Al-Quran bisa menjadi hebat, lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang tak mampan dibakar api. Mukjizatnya Al-Quran Nabi Allah SAW bisa lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai bala tentara dari kalangan jin dan manusia. Mukjizat Al-Quran menjadi mukjizat terbesar, terhebat yang bisa mengalahkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang mana mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam mampu membangkitkan orang yang sudah mati berbicara. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, pernah kami berpikir kenapa Al-Quran menjadi sehebat itu. Iya. Dan memang betul, Al-Quran bisa menjadi hebat. Kenapa? Karena setiap nabi dan rasul, ketika mereka meninggal, mereka akan diwafatkan, dikuburkan oleh Allah bersama dengan mukjizatnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim, Bapak Ibu dimuliakan Allah, meninggal, tidak ada lagi orang yang mampu, ya tak mampan dibakar api. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal, tidak ada lagi orang yang seperti Nabi Musa yang mampu membelah lautan. Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Ya. Siapa lagi? Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang begitu kuat bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, orang-orang saleh. Iya. Yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dengan sekedip mata, yang mampu mengendarai angin dengan kendaraannya. Begitu beliau wafat, Nabi Sulaiman wafat, dikuburkan oleh Allah bersama mukjizatnya. Tidak ada orang yang diberikan karunia seperti itu. Akan tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau wafat, setelah beliau wafat, bahkan nanti sampai terbitnya matahari dari barat, kita semua masih bisa merasakan nikmatnya itu Al-Quran. Alif Lam Mim yang dibaca di Indonesia, di kota Sorong, sama dengan yang dibaca di Arab Saudi. Alif Lam Mim yang dibaca di Afrika, saudara-saudara kita, sama dengan apa yang kita baca malam hari ini. Alif Lam Mim yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang ada di Eropa, sama Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Kenapa? Inilah mukjizat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Rasulullah dan begitu juga kepada kita umatnya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kisah pada malam hari yang berbahagia ini. Ada salah seorang dokter wanita, beliau lulusan dari salah satu universitas terkenal di Amerika, di Harvard. Yang mana beliau memang fokus penelitiannya pada parenting, dunia parenting dan orang tua. Begitu pulang di Indonesia bertemu dengan salah seorang ustadz. Dia mendengarkan ceramahnya bahwasanya Islam ini, generasi Islam ini bisa maju, ya. Islam ini bisa cerdas anak-anaknya karena dimulai dengan apa? Pendidikan Al-Quran. Iya. Wanita yang ini, Pak, Bu, ya, yang dokter ini, ya, tentunya karena mereka, ya, pendidikannya di Eropa, S2, S3 di Eropa, yang mereka harus berdasarkan fakta, realita dan data. Ya, dia menolak, tidak mungkin Al-Quran sehebat itu. Makanya ketika Allah takdirkan dia mempunyai anak pertama, ya, ketika hamil,
yang mana di dalam penelitiannya bahwasanya tidak ada anak yang ketika dalam kandungan kemudian didengarkan musik-musik klasik, ya, ada musik simfoni, Mozart, ya, ya. Kemudian didengarkan, kecuali anak itu lahir, anak itu lebih cerdas otaknya, IQ-nya bagus. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, ketika ia mengandung anak pertama, dia mendengarkan musik klasik sambil dia dengarkan MP3 Al-Quran diputarkan. Ya. Sampai hari H kelahiran anak pertama, dia melihat bahwasanya anaknya yang pertama ini dibandingkan anak-anak yang di Eropa jauh lebih cerdas anaknya yang pertama ini. Ada sedikit kelebihan yang dia lihat. Sehingga ia bertekad dalam hati, kayaknya apa yang dikatakan ustadz, ya, yang dikatakan kiai kemarin itu benar. Dengan izin Allah, singkat cerita dia hamillah dia anak kedua. Dia mencoba lebih banyak mendengarkan Al-Quran, ya, mendengarkan Al-Quran selama 9 bulan hamil. Dia menghatamkan 1 kali Al-Quran, dia membacanya. Musik klasik yang tadinya dia dengarkan, dia tinggalkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan izin Allah ketika lahir anaknya yang kedua, anak yang kedua ini, abangnya ini jauh lebih cerdas IQ-nya, pemahamannya lebih cepat menangkap daripada anaknya yang pertama. Dari sinilah dia mengatakan bahwasanya kalau sampai ketiga kali, ya, saya hamil anak ketiga, kemudian anak saya yang ketiga ini jauh lebih cerdas, lebih hebat IQ-nya daripada anak saya yang satu dan kedua, saya putuskan bersama keluarga besar kami mengucapkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Ketika anak ketiganya lahir, dia hamil anak ketiga, dia bertekad, setiap bulan saya harus hatam Quran. Setiap bulan saya hatam Quran sampai 9 kali ia hatam. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika melahirkan? Allah mudahkan proses persalinannya. Dan sampai detik ini, sampai Ustadz ceramah di depan kita ini, alhamdulillah anaknya sudah hafal 30 juz. Dalam jangka umurnya masih 10 tahun. Sampai saya bicara seperti ini, ceramah ini anaknya sudah hafal. Dan dia berjanji bahwasanya nanti ketika ada ustadz anak saya yang keempat, ya, setiap minggu saya akan hatam Quran. Kenapa? Dia sudah merasakan keistimewaan dari Al-Quran. Dan sampai detik ini juga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ibu dokter tadi, wanita tadi, belum diberikan oleh Allah anak yang keempat. Ya. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, ya. Barang siapa al-mahiru bil Quran ma'as safari kiramin barara. Orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka derajatnya itu akan sama. Ini belum menghafal, membaca, rajin, ya, mengamalkan, sama dengan apa? Dengan ma'as safari kiramin barara. Apa itu ma'al safari kiramin barara? Para malaikat Allah yang termulia, derajatnya sama. Bagaimana Ustaz dengan anak-anak kami yang penghafal Al-Quran? Ketahuilah bahwasannya, hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, bagi orang tua yang anaknya penghafal Al-Quran, orang tua yang mempunyai cucu penghafal Al-Quran, di hari kiamat nanti Allah akan berikan satu hadiah terbesar, yaitu yang dikenal dengan Tajul Waqar. Apa itu Tajul Waqar? Mahkota yang tertinggi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Bagi orang tua yang mempunyai anak, keluarga, cucu, yaitu salah seorang penghafal Al-Quran. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kisah ini kita semua mampu menjadikan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita di dalam keluarga kita, yaitu wabil khususnya bagi rumah tangga kita, agar menjadi keluarga sakinah, mawaddatan warahmat.
Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.